Shalom adik-adik, jumpa kembali dengan Kak Lili hari ini. Bagaimana, apa kabar adik-adik di rumah? Kak Lili tetap berharap adik-adik sehat-sehat dan adik-adik juga tetap rajin mengikuti sekolah minggu walaupun secara online. Nah adik-adik, kita akan mulai ibadah hari ini. Kak Lili minta tolong supaya adik-adik tetap duduk yang manis, duduk yang sopan, tidak ganggu teman di samping kiri dan kanan, atau sambil makan, sambil tidur-tiduran, karena kita akan beribadah menghadap Allah yang Maha Kudus. Nah, kita akan mengambil sikap berdoa, kita akan memulai ibadah. Oh, tapi sebelumnya adik-adik, kita akan menaikkan 2 pujian secara berturut-turut, yaitu Jagalah Hatimu Terhadap Dosa dan lagu Dalam Suka Duka Ku Kan Tetap Tersenyum. Nah adik-adik, kita akan mulai mendengarkan cerita. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau mengasihi kami, Engkau masih menjaga kami hingga saat ini. Hari ini kami mau beribadah, kami mau mendengarkan cerita. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami boleh mengerti apa yang disampaikan dan kami boleh menerimanya dan bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati juga Kak Lili yang akan bercerita.
Tuhan menolong kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Kak Lili akan bercerita tentang Nuh dan Bahtera. Diambil dari Kejadian pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Nah, bertahun-tahun kemudian manusia di bumi semakin bertambah banyak. Tetapi adik-adik, dosa dan kejahatan juga bertambah banyak. Dan itu membuat murka Allah. Tetapi ada satu orang yang hidupnya tidak bercela, hidupnya taat dan bergaul dengan Allah. Siapakah dia? Dia adalah Nuh, adik-adik. Dan suatu hari Allah berkata kepada Nuh, "Nuh, buatlah sebuah kapal yang besar, sebuah bahtera yang besar. Karena aku akan mendatangkan air bah dan aku akan menghukum manusia karena mereka sudah terlalu berdosa terhadapku." Dan Nuh melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, adik-adik. Nuh membuat kapal yang besar itu dari kayu gofir dengan ukuran dan standar yang daripada sesuai perintah Allah. Nuh melakukan itu, tetapi apa adik-adik? Orang-orang di sekelilingnya mereka merasa heran dengan apa yang dilakukan oleh Nuh. Mereka mengejek, mereka mengolok. Tetapi Nuh tidak peduli. Nuh tetap percaya dan yakin ini adalah perintah dari Allah. Kak Lili mau tanya, kira-kira kalau apa yang dilakukan oleh adik-adik di saat kalau adik-adik melakukan kebaikan atau adik-adik taat, tetapi banyak yang mengolok adik-adik atau banyak yang mengejek adik-adik, pasti adik-adik akan kecewa kan? Atau sedih kan? Tetapi Nuh tidak, adik-adik. Dia tetap taat pada perintah Allah. Dan setelah bahtera itu selesai dibuat, adik-adik, lalu Allah berkata kepada Nuh, "Nuh, masuklah ke dalam bahtera. Kamu dan istrimu, anak-anakmu Sem, Ham, Yafet, dan istri mereka masing-masing masuklah ke dalam bahtera. Tapi jangan lupa bahwa juga hewan-hewan, ada yang berkaki 4, ada yang berkaki 2, bahkan ada yang melata, burung-burung di udara secara berpasang-pasangan, yaitu jantan dan betina, agar mereka tetap berkelangsungan kehidupan daripada hewan-hewan itu." Lalu Nuh melakukan apa yang diperintahkan Allah, adik-adik. Lalu setelah semuanya, perlahan satu persatu hewan-hewan itu masuk ke dalam bahtera sampai selesai, dan Allah menutup pintu bahtera itu. Tak lama kemudian, adik-adik, hujan besar turun ke bumi, adik-adik. Hujan yang sangat deras, dan itu berlangsung selama 40 hari 40 malam. Dan air akhirnya perlahan-lahan memenuhi bumi, adik-adik. Setiap daratan tertutup, adik-adik. Bahkan puncak gunung yang paling tinggi pun akhirnya tertutup oleh air. Adik-adik, setelah 40 hari 40 malam, hujan berhenti. Tetapi Nuh dan seisi kapalnya belum bisa keluar dari dalam kapal. Lalu suatu hari Nuh melepaskan burung merpati, adik-adik. Tetapi merpati itu kembali lagi ke bahtera karena dia belum menemukan tempat untuk memijakan kakinya. Oh, berarti bumi masih penuh dengan air. Nuh menunggu lagi waktu 7 hari kemudian. Dilepaskan lagi burung merpati itu. Lalu suatu sore hari, adik-adik, burung itu kembali dengan membawa setangkai daun zaitun yang masih segar. Wah, pohon-pohon mulai bertunas. Tapi air juga belum terlalu kering, masih tetap ada tergenang air. Lalu Nuh menunggu lagi beberapa waktu sampai air di bumi benar-benar kering. Lalu mereka membuka
pintu dari kapal tersebut, lalu mereka keluar. Nuh dan seisi keluarganya keluar dari dalam kapal. Juga hewan-hewan tersebut keluar perlahan-lahan, semuanya keluar dari dalam kapal. Mereka bersyukur, mereka berterima kasih karena mereka selamat. Lalu Nuh membuatkan sebuah mezbah dan mempersembahkan korban persembahan kepada Allah. Sebagai ucapan syukur, sebagai ucapan terima kasih karena Allah sudah memelihara mereka dari bencana yang besar. Dan Allah melihat apa yang dilakukan oleh Nuh adik-adik. Dan Allah sangat senang. Lalu Allah berjanji kepada Nuh dan keluarga dan keturunannya, bahwa aku tidak akan menghukum manusia lagi dengan mendatangkan air bah. Lalu Allah sebagai tanda perjanjian Allah dengan Nuh atau dengan Allah dengan manusia, Allah membentangkan sebuah busur yang indah adik-adik di langit. Dan busur itu yang kita kenal dengan pelangi. Adik-adik kalau lihat pada saat hujan berhenti atau hujan gerimis, ada pelangi, nah itu sebagai tanda peringatan bahwa Allah selalu menepati janjinya kepada manusia. Nah adik-adik, Nuh hidupnya taat dan tidak bercerai dan menyenangkan hati Tuhan. Dan Nuh dan seisi rumahnya akhirnya diselamatkan dari bencana yang besar. Kali ini juga mau adik-adik walaupun masih kecil, belajar untuk menjadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran, dan anak yang selalu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adik-adik. Maka Kak Lili percaya adik-adik akan hidup, bertumbuh, dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, cerita Kak Lili hari ini sampai di sini. Tapi Kak Lili mau adik-adik untuk menyanyi bersama-sama, yaitu Nabi Nuh dan istrinya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Amsal pasal 23 ayat 17b dan 18. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi ya adik-adik, Amsal pasal 23 ayat 17b dan 18. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah adik-adik, Kak Lili juga punya tugas untuk adik-adik yang kelas kecil. Adik-adik akan mewarnai. Dan kelas besar, silakan adik-adik untuk menjawab ada 10 pertanyaan. Dan tugas itu dikerjakan. Setelah itu dikirim, difoto, dikirim jawabannya atau gambarnya kepada guru kelas masing-masing. Ya, nah adik-adik, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami hari ini sudah beribadah, memuji Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu.
Ajarlah kami untuk taat seperti Nuh, dan biarlah hidup kami boleh terus-menerus memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati pertumbuhan iman kami Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, selesai sekolah minggu kita hari ini. Adik-adik harus tetap semangat. Adik-adik harus tetap rajin sekolah minggu walaupun secara online, karena kita masih dalam keadaan kondisi yang belum bisa untuk langsung bertatap muka. Tetap semangat dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru-guru, dan Tuhan Yesus memberkati.